Hari ini kita membawa satu tema yang luar biasa, insya Allah diijabah, yaitu biosaka dari petani untuk negeri. Biosaka adalah satu teknologi pertanian organik, ya, yang terbentuk sebagai, ya saya anggap sebagai bioteknologi lah, teknologi ramah lingkungan, yang dibuat dari dedaunan ragam hayati. Kenapa saya sebut sebagai heterogen aktif? Karena dibuat dari bahan-bahan yang benar-benar masih segar, yang baru dipetik, menjadi homogen stabil. Stabil yang dimaksud itu tidak berubah, dia menjadi larutan antara air dan tanaman, menjadi suatu larutan yang benar-benar tidak mengalami proses reaksi kimia bagi yang dia stabil. Terus tanpa melalui proses fermentasi, tanpa bantuan mikroba sehingga tidak mengeluarkan gas, terus langsung dapat digunakan pada saat setelah dibuat dan menjadi homogen. Biosaka sebagai elisitor yang dibuat dari rumput, mengapa bisa membuat tanaman subur meskipun tanpa diberi pupuk, walaupun itu pupuk organik? Karena memang pada dasarnya tanah Katulistiwa ini subur. Nah, ini yang harus kita juga kuatkan. Meskipun rumput dipastikan tidak mungkin tumbuh tanpa unsur hara. Nah, rumput juga membutuhkan unsur hara. Tetapi fenomena bisa kita lihat, rumput selalu tumbuh dimanapun berada, padahal tidak ditambahkan pupuk apapun. Bahkan selalu kita basmi atau kita perangi dengan berbagai macam, termasuk dengan bahan kimia herbisida. Nah, rumput menunjukkan masih melimpahnya ketersediaan unsur alam yang melimpah di Indonesia. Terus mengapa tanaman kita yang kita tanam begitu sulit untuk tumbuh kalau tanpa dipupuk? Jadi kemungkinan besar karena memang kemampuan adaptasi yang lemah, sehingga memang dibutuhkan elisitor dari rumput agar bisa mampu beradaptasi sebaik rumput. Nah, ini ada satu catatan, ya. Tanah kita itu subur, buktinya rumput selalu tumbuh setiap saat dimanapun. Terus semua makhluk yang punya akar, batang, daun tidak mungkin tumbuh tanpa unsur hara. Nah, artinya meskipun dibutuhkan pupuk kimia, bukan sebagai yang utama, Bapak Ibu semuanya, itu hanya untuk mengoptimalkan produksi, bukan sebagai bahan baku utama. Sehingga saya berharap dengan mengurangnya jumlah pupuk di lapangan atau mahalnya harga pupuk di pasaran tidak membuat para petani panik dengan bantuan biosaka. Ini yang membuat biosaka begitu mudah, karena tidak membutuhkan keahlian khusus dan alat khusus, tidak butuh teknologi yang canggih. Teknologi yang kita butuhkan adalah teknologi, ya, limited edition ini, pakai tangan kita, tidak ada gantinya. Tangan yang dari lahir kita bawa sampai insya Allah sampai kita mati nanti tetap utuh tangan ini. Itulah teknologi biosaka. Dipengaruhi oleh jam terbang, semakin sering membuat, biasanya kualitas biosaka akan semakin baik, karena semakin nyaman, semakin mantap cara berpikirnya terhadap biosaka. Karena biosaka, ya, dipengaruhi oleh nomor 4, sikap hati dan pikiran. Karena biosaka melibatkan epigenetik, ekspresi gen atau potensi sel. Potensi sel terbaik manusia adalah dalam waktu sikap hati dan pikiran yang baik. Jadi perlu dijelaskan Bapak Ibu, biosaka ini bukan mistik, biosaka ini bukan magic. Yang saya butuhkan bukan sikap hati dan pikirannya. Sebenarnya yang saya butuhkan adalah bahan kimia yang dipakai untuk mereaksi bahan-bahan rumput dan air. Bahan kimia yang baik dari tubuh manusia adalah pada saat kita mempunyai sikap hati dan pikiran yang baik pula, itu akan menghasilkan bahan kimia yang baik. Jadi itulah kenapa biosaka membutuhkan sikap hati dan pikiran yang baik, karena dibutuhkan bahan kimia yang diproduksi oleh sel kita juga bahan kimia yang baik. Terus cara aplikasi sebaiknya, ya, apapun biosakanya, tidak
tidak bisa berdampak apabila cara aplikasinya salah. Kunci semakin ekstrim tempat tumbuh tanaman, bahan yang kita ambil akan semakin baik kualitasnya biosaka. Mudah-mudahan semakin banyaknya Demplot hari ini, semakin banyak testimoni di berbagai penjuru negeri, hingga kita berani membawa slogan petani ya atau biosaka dari petani untuk negeri, semakin menguatkan, memantapkan seluruh petani dari berbagai wilayah. Bahan membuat biosaka itu tidak boleh hancur. Semakin tidak hancur, biosakanya biasanya semakin bagus. Nah, sekarang gua yang buatnya gua gitu. Nah, biosaka itu hanya ditekan, terus diaduk, ditekan, terus diaduk, ditekan, terus diaduk, ditekan, terus diaduk. Satu tekanan ini, jadi jangan dimulai dulu. Terus bahannya tidak boleh terangkat ke udara. Kenapa? Harus tenggelam. Jadi apa harus 5 liter? Sebenarnya tidak. Tujuannya itu supaya dia tenggelam. Nah, makanya satu gunung itu juga bukan gunungan besar, agar kita bisa remet dengan santai. Nah, remetnya ini juga tekanannya disesuaikan, tidak boleh hancur. Pertama hanya dilumat saja dulu, pelan, aduk. Pertama hanya dilumat saja dulu, pelan, aduk. Pertama hanya dilumat saja dulu, pelan, aduk. Nah, ini pelan aduk. Iya, nggak boleh hancur. Nah, adukannya sempurna. Nah, adukannya sempurna. Nah, adukannya sempurna. Nah, jadi nggak gitu. Ya, jadi adukannya sempurna. Nah, jadi adukannya sempurna. Nah, jadi adukannya sempurna. Nah, jadi adukannya sempurna. Nah, satu kali tekanan ini, satu kali tekanan yang kita lakukan ini, dua-duanya ikut tekan. Satu kali tekanan yang kita lakukan ini, dua-duanya ikut tekan. Satu kali tekanan yang kita lakukan ini, dua-duanya ikut tekan. Nah, ini analisisnya dalam satu kali tekan itu ada bahan kimia yang terlepas. Nah, karena yang kita ambil terpilih ini nggak boleh hancur. Kalau hancur yang keluar adalah selulosanya. Selulosa inilah bahan bakar atau bahan mikroba berkembang. Yang menyebabkan terjadinya fermentasi adalah itu yang menyebabkan kegagalannya biosaka justru ketika bahannya hancur. Ya. Nah, satu kali tekan, satu kali aduk. 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 Iya. Nah, ketika nanti sudah lumat, itu tekanannya boleh ditambah. Ketika nanti sudah lumat, itu tekanannya boleh ditambah. Ketika nanti sudah lumat, itu tekanannya boleh ditambah. Nah, kalau ini hancur dari awal, ini nggak jadi apa-apa. Hanya ditekan tau, hanya ditekan tau, hanya ditekan tau. Nah, ini ditampilkan dosis penggunaan. Hati-hati, dosisnya harus sesuai SOP. Kalau petani pemula mungkin menggunakan biosaka banyak, itu tidak masalah. Tetapi kalau biosakanya sudah kualitas bagus, itu mohon sesuai dengan dosis yang tertera. Ini adalah kajian yang cukup lama. Saya pribadi dan saya bersama petani-petani di Blitar, kalau over dosisnya itu bisa membuat tanaman justru bermasalah. Di sebelahnya ada tulisan juga itu untuk sayuran, cabai dan hortikultura. Pengembangan biosaka di Kabupaten Grobogan, bahwa Kabupaten Grobogan mengembangkan biosaka dengan model bank biosaka, yaitu pada setiap pertemuan kelompok tani membuat biosaka yang hasilnya dikumpulkan di kelompok tani sebagai stok biosaka.